Dari revolusi ke negara, Yasser Arafat dan Muammar Gaddafi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Sejarah Peradaban Islam. Dalam kajian sejarah dunia Islam modern, kepemimpinan politik sering lahir bukan dari stabilitas, melainkan dari krisis besar seperti kolonialisme, perang, dan runtuhnya tatanan lama. Dari situ muncul tokoh-tokoh yang tidak hanya memimpin, tetapi juga menjadi simbol zaman. Dua di antaranya adalah Yasser Arafat dan Muammar Gaddafi. Arafat dan Gaddafi sering dipandang sebagai tokoh kontroversial. Yang satu dikenal sebagai bapak bangsa Palestina, sementara yang lain sebagai pemimpin revolusioner Libya. Namun, menilai mereka secara hitam putih akan menyederhanakan realitas sejarah. Video ini tidak bertujuan menghakimi, melainkan menganalisis keduanya sebagai produk sejarah yang dibentuk oleh kolonialisme, konflik regional, dan kegagalan sistem politik di dunia Arab modern. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20 menciptakan kekosongan kekuasaan di dunia Islam. Wilayah-wilayah Arab kemudian jatuh ke tangan kolonial Barat melalui sistem mandat dan protektorat. Kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga menghancurkan struktur politik lokal. Akibatnya, dunia Arab memasuki abad modern tanpa fondasi negara yang kuat. Palestina berada di bawah mandat Inggris, sementara Libya mengalami kolonialisme Italia yang brutal. Keduanya mewarisi ketidakstabilan politik dan penderitaan sosial yang mendalam. Dalam konteks inilah, Arafat dan Gaddafi tumbuh. Mereka bukan anomali sejarah, melainkan respons terhadap krisis struktural yang dihadapi masyarakatnya. Yasser Arafat lahir pada tahun 1929. Peristiwa paling menentukan hidupnya adalah Nakba 1948 ketika berdirinya negara Israel menyebabkan lebih dari 700.000 warga Palestina terusir. Bagi generasi Arafat, Nakba bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi kehancuran total struktur politik Palestina. Arafat menempuh pendidikan di Kairo, pusat nasionalisme Arab. Di sana, ia menyaksikan bagaimana isu Palestina sering dimanfaatkan negara Arab, namun jarang benar-benar diperjuangkan. Ia sampai pada kesimpulan bahwa kemerdekaan Palestina tidak akan diberikan oleh siapapun, melainkan harus diperjuangkan oleh rakyat Palestina sendiri. Pada akhir 1950-an, Arafat mendirikan Fatah, organisasi nasionalis Palestina yang menekankan perjuangan bersenjata independen. Fatah menjadi fondasi perjuangan Palestina modern dan membedakannya dari kepentingan politik negara-negara Arab lainnya. Kekalahan Arab dalam Perang 6 Hari tahun 1967 memperburuk posisi Palestina. Israel menguasai tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Ironisnya, kekalahan ini justru mengangkat legitimasi Arafat sebagai pemimpin alternatif yang memperjuangkan nasib Palestina secara mandiri. Pada tahun 1969, Arafat menjadi ketua PLO. Di bawah kepemimpinannya, isu Palestina berubah dari konflik regional menjadi isu internasional. Namun, strategi gerilya PLO juga memicu konflik dengan negara tuan rumah seperti Yordania dan Lebanon. Pidato Arafat di sidang umum PBB tahun 1974 menjadi momen bersejarah. Ia berkata bahwa dirinya membawa senjata di satu tangan dan ranting zaitun di tangan lain. Pidato ini menandai pergeseran strategi dari perjuangan bersenjata menuju diplomasi internasional. Arafat mulai dikenal sebagai revolusioner pragmatis. Ia tidak meninggalkan simbol perlawanan, tetapi mulai berbicara dalam bahasa hukum internasional. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas strategi, bukan perubahan tujuan. Perjanjian Oslo 1993 membawa pengakuan timbal balik antara PLO dan Israel. Otoritas Nasional Palestina dibentuk. Namun, Palestina belum memperoleh kedaulatan penuh. Wilayahnya terfragmentasi dan tetap berada di bawah kontrol Israel. Arafat dikritik karena kepemimpinan terpusat dan lemahnya institusi. Banyak rakyat Palestina merasa proses perdamaian tidak membawa perubahan nyata. Arafat terjebak antara tekanan internasional dan tuntutan rakyatnya sendiri. Muammar Gaddafi lahir pada tahun 1942 dari keluarga Badui sederhana. Ia tumbuh dengan trauma kolonialisme dan kekecewaan terhadap monarki Raja Idris. Nasionalisme Arab dan figur Gamal Abdel Nasser sangat memengaruhi ideologinya. Pada 1 September 1969, Gaddafi memimpin kudeta tanpa darah. Monarki digulingkan dan Libya memasuki era baru.
Minyak dinasionalisasi dan pengaruh barat ditekan, menciptakan legitimasi awal yang kuat. Gaddafi memperkenalkan buku hijau, menolak kapitalisme dan komunisme. Ia mengusulkan demokrasi langsung melalui Jamahiriyah. Namun dalam praktiknya, kekuasaan justru semakin terpusat. Partai politik dihapus, kritik dianggap pengkhianatan, negara bergantung sepenuhnya pada figur Gaddafi. Institusi negara melemah karena tidak pernah diberi ruang berkembang. Gaddafi terlibat konflik global dan dituduh mendukung terorisme. Libya dikenai sanksi internasional yang berat. Rakyat Libya menanggung dampak dari kebijakan ini. Memasuki 2000-an, Gaddafi berdamai dengan Barat dan membuka ekonomi, namun reformasi politik tidak pernah terjadi. Negara tetap rapuh dan personalistik. Gelombang Arab Spring 2011 memicu protes besar di Libya. Rezim merespons dengan kekerasan. Intervensi NATO mengubah konflik menjadi perang saudara. Gaddafi ditangkap dan dibunuh pada Oktober 2011. Rezim 42 tahun berakhir. Namun, negara Libya ikut runtuh bersamanya. Arafat gagal membangun negara karena pendudukan dan tekanan internasional. Gaddafi gagal karena menolak institusi negara. Keduanya menunjukkan batas kepemimpinan revolusioner. Revolusi tanpa institusionalisasi hanya menciptakan stabilitas semu. Negara membutuhkan hukum, akuntabilitas, dan struktur. Kepemimpinan karismatik saja tidak cukup. Warisan Arafat dan Gaddafi bersifat kontradiktif, namun justru disitulah nilai historis mereka. Sejarah tidak hanya mencatat kemenangan, tetapi juga perjuangan yang belum selesai.